Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Batu, Bapak Kolikul Huda SPD. Yang kami hormati Waka Keseswaan Humastri Ibu Dian Wahyuning Astuti Eskom. Yang kami hormati Kaprok di DKV Bapak Slamet Ahwandi Eskom. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari UNESA, serta Bapak Ibu dan hadirin yang kami banggakan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah, bahwa pada hari ini Rabu 5 Juli 2023 kita dapat hadir di mini sinema SMK Negeri 3 Batu dalam sebuah rangkaian acara penyuluhan pembuatan gambar konstruksi bangunan untuk siswa SMK 3 Batu sebagai upaya peningkatan keterampilan saing di era global. Acara ini dilaksanakan sebagai program pengabdian kepada masyarakat UNESA di SMK Negeri 3 Batu, wabil khusus pada jurusan DKV. Dan untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars SMK Negeri 3 Batu yang akan dipimpin oleh Ananda Azalia Puspa Zahra Damayanti. Kepada Ananda Azalia, disilahkan. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Confidemus misi optimus. Kami siswa-siswi SMK N3 Batu, lahir dari berjuta mimpi membangun bangsa dan negeri. Kami siswa-siswi SMK N3 Batu, berakhlak baik, berprestasi, cerdas dan berbudaya demi menggapai masa depan cerah. Kami bangga, kami cinta bangsa dan negeriku Indonesia. Kami bangga jadi bagian siswa-siswi SMK N3 Batu. Kami siswa-siswi SMK N3 Batu, lahir
Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan pertama oleh Bapak Kepala SMK Negeri 3 Batu, sekaligus nanti akan membuka acara pada kesempatan kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Qolikul Huda SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK Negeri 3. Hebat, luar biasa. Optimus, sisi optimum. Beri tepuk tangan. Syukur alhamdulillah, wasyukurillah wa nikmatillah. Siang ini kita bisa bermuasyakah, bersilaturahmi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat atau biasa kita sebut dengan pemberdayaan masyarakat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya kita tunggu pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kebetulan yang di sini Pak John sekaligus memperkenalkan ini, beliaunya ini Budian selaku wakil humas kami, bukan Mestre Budian. Kemudian yang saya hormati Pak Slamet, ini beliaunya Kaprok Linya DKV. Kemudian beliaunya ini Bu Iva, beliaunya ini koordinator PAI. Kemudian anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, matur nuwun, terima kasih. Rawi yang kami hormati Pak John selaku ketua PKM serta Bapak Ibu akademisi ya ini ya, dari UNESA, dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat KM dalam bentuk penyuluhan pembuatan gambar konstruksi bangunan untuk siswa SMK Negeri 3 Batu sebagai upaya meningkatkan keterampilan sains ini ya di era sains di era global melalui aplikasi software AutoCAD oleh UNESA. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 3 Batu. Sambung kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari tim PKM UNESA yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Joni Irianto MT. Kepada Bapak Dr. Andes Joni Irianto MT, disilakan. Terima kasih Ibu pembawa acara, Bapak Kepala Sekolah, Pak Qolikul Huda MPD. Kami datang diterima dengan sangat baik Pak Qolik, ya sharing sebentar. Dan terima kasih banyak. Jadi Pak Qolik ini beliaunya sepintas saya lihat adalah sangat rendah hati. Ya. Tapi dia Pak, untuk apa? Nek teknik Pak, wis bosen. Apalagi Pak Joni bosen Pak. Bangunan yang model ngono-ngono tok ae. Pertama dia, saya pengen kreatif anak-anak muda ini yang sekarang megangnya HP komputer itu punya desain yang beda. Nek perlu ngalahkan Jepang. Ya, kalau perlu ngalahkan Jepang dan China, ya, karena di tangan-tangan ada di kita ini nanti akan tumbuh kreatif-kreatif yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Apa nggak ada untuk yang lainnya? Saya kembalikan, gitu Pak. Saya pengen ini adalah menjadi terobosan baru DKV ini, bukan belajar dari hal yang kecil, bentuk-bentuk kecil, belajar dari bentuk yang kecil dan yang terbesar. Kenapa demikian?
nanti semuanya tidak munafik ya, semua itu akan pengen penghasilan yang besar kan, gitu Pak Samad ya. Jangan mau penghasilan yang gitu-gitu aja. Sama anak saya Pak, anak saya itu nggak mau gaji kecil, dua-duanya. Tapi harus tahu kreativitasnya. Dari ide kreativitas baru ke kekuatan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Joni Irianto MT. Semoga kehadiran beliau ke sini dapat menumbuhkan ide-ide kreatif bagi siswa-siswi SMKN 3 Batu, khususnya pada jurusan DKV yang hadir pada kesempatan kali ini. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 3? Hebat, luar biasa. Confidemus misi optimum. Tidak indah rasanya tanpa kenangan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, mohon perkenannya untuk penyerahan cindera mata dan foto bersama dengan yang terhormat Bapak Joni. Sebagai ketua tim PKM, khususnya yang menyangkut masalah konstruksi bangunan. Sebelum acara dimulai, nanti saya berikan pretest ya. Siapa yang nggak mau hadiah? Siapa yang nggak mau hadiah? Mau, iya. Jadi sebelumnya saya beri pretest dulu, supaya nanti dapat hadiah. Yang hasil karyanya bagus secara keseluruhan, nanti dapat tepak makan yang gede, yang paling gede di antara yang kecil. Itu depannya di belakang ini. Tapi ada pretest dulu. Pretestnya adalah mengisi ada 10 soal. 10 soal, kemarin sudah diberikan nama Pak Slamet ya Pak. Diberikan pretest ini adalah tes awal. Sejauh mana Anda mengetahui tentang konstruksi bangunan dan aplikasi software AutoCAD serta keberadaan sekolah Anda. Saya kira Anda sudah tahu ya di mana lokasinya, karena tiap hari ke sini ya. Jadi saya lagi awal karena Anda belum mengenal ini ataupun sebagian sudah mengenal dari teori, maka Anda isi dan nilai yang terbaik tadi dapat tepak makan. Ya, kemarin maunya ambil tepak minum, nanti kehabisan ya. Jadi semuanya dapat tepak semua, tapi ukurannya besar ke kecil. Azalia dapat tiket minum di Savana. Iya, kalau nggak ada diisi, diperhatikan betul-betul karena soal itu mudah ada sebagian pikir yang berupa pemahaman. Gitu ya, silakan diisi. Waktunya 10 menit. Satu soal 1 menit. Ya, berarti bagi yang sudah selesai kumpulkan pretestnya. Kemudian kita lanjut materi ya. Materinya adalah penyuluhan pembuatan gambar konstruksi bangunan untuk siswa SMK 3 Kota Batu. Dengan menggunakan software AutoCAD, di mana
nantinya merupakan suatu hal yang berhubungan dengan daya saing Anda ke depan untuk menjadi ahli bangunan dengan beberapa hal yang menyangkut masalah penggambaran. Hal-hal yang menyangkut penggambaran ini nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Pak Parno yang ada di belakang, Pak Parno, Pak Agus, kebetulan beliaunya bisa hadir karena harus rapat di rektorat, beliaunya sebagai wakil dekan 1 di Fakultas Teknik. Pak Hendra ini Pimpro di proyek ini, Pimpronya UNESA. Ya, Pak Parno dulu mantan Kajur, sekarang sebagai kepala bagian di Fakultas Teknik. Lanjut Mas depannya. Nah, kenapa hal ini disampaikan? Berdasarkan bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa kepadatan tentang kebutuhan bangunan itu penting sekali. Penting sekali, jadi Anda tidak bisa untuk hal-hal kecil, tapi juga barang-barang besar berupa apa? Bangunan. Berupa bangunan yang inovatif, bentuknya yang nanti yang futuristik gitu ya, ke depan bagaimana, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kami perlu Anda semua, tetapi desain Anda itu nanti akan harus kuat. Harus kuat, ada konstruksinya, dan tahan gempa. Ya, bangunan yang tahan gempa. Bukan hanya desain aja yang bagus, yang menarik, tapi kuat. Kemudian Anda harus menguasai software. Softwarenya adalah AutoCAD yang selama ini menggunakan SketchUp ya. SketchUp. Ini adalah aplikasi di AutoCAD. Lanjut Mas. Nah, beberapa hal yang berhubungan dengan bangunan bawah, fondasi, slope dan seterusnya, sampai dengan mengenal kolom, balok, ya, dan atap. Gitu ya. Lanjut Mas. Ya. Kemudian dimensinya berapa? Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Menarik kan? Bukan 1 dimensi, 1 dimensi garis saja. 2 dimensi itu lembar, 3 dimensi adalah berupa volume di situ. Jadi izinkan saya sambil duduk ya. Kemudian bagaimana bangunannya? Harus sesuai dengan tata kota, sesuai dengan perencanaan kota, supaya nggak semerawut bangunannya. Ada izinnya. Namanya apa izinnya? Ada. Iya, tantangan. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Namanya apa izinnya? IMB, izin mendirikan bangunan. Itu resmi dari Pemkot Batu. Lanjut. Nah, inilah apa yang dimaksud daya saing. Daya saing merupakan kemampuan atau keunggulan yang digunakan untuk bersaing pada pasar tertentu. Jadi Anda saya desain, saya cetak, nanti harus bersaing dengan teman-teman Anda di sekolah lain, baik di Batu maupun di luar Batu. Karena apa? Digunakan dengan AutoCAD. Supaya apa? Dalam bekerja, pintar, mampu bersaing ilmunya dan keterampilannya, dan nanti dapat income yang besar. Nah, ini gambar-gambar yang ada. Ini adalah denahnya yang sebelah kanan, 2 bangunan, lantai 1 yang sebelah kiri, lantai 2, kemudian yang ini potongannya. Ya, inilah bagian-bagian yang harus Anda kenal pada hari ini. Nanti masalah gambarnya Pak Indra yang menjelaskan. Ya, mohon yang materi 2. Pak Agus bagaimana Pak? Tanya nggak bisa ya? Ya saya rangkap ya. Saya rangkap. Ya, materi 2 ini bagian dari bangunan. Ya, bagian bangunan adalah bagian semua dari bagian bawah
kemudian badan, dan bagian atas. Ya, itulah 3 bagian dari sebuah bangunan. Dalam soal tadi sudah ada kan? Ada yang jawab 3? Atau 2? 3? Berapa tadi? Benar atau salah? Salah. Mestinya benar kan 3 jawabannya? Iya, gitu ya. Iya. Kalau salah berarti ya jawabannya salah gitu. Jadi yang benar 3 itu memang benar. Ada 3 bagian atau lebih? Kalau lebih salah ya. Ya. Lanjut. Mas Nova. Ini adalah bagian fondasi. Ya, jadi fondasi gambarnya seperti itu. Dan sebelah kanan itu kemudian dirangkaikan ke semuanya sebelah kiri dan potong. Dua tangan ini untuk menggambar, memerintahkan apa yang akan kita gambar maupun yang akan kita klik. Ya, memilihnya karena ini berada di komputer. Kita kalau memilih garis itu garisnya mau dihapus, ya kan nggak mungkin tangan kita yang nyentuh itu, berarti dia pakai mouse. Ya, itu ya. Di sini ada yang nanti mungkin bisa kita praktekkan, ada line, ada offset. Offset itu menggandakan dengan jarak tertentu. Nanti kita praktekkan. Kemudian trim itu memotong, extend itu menyambung garis. Kemudian fillet itu untuk membuat garis siku. Garis ini ya, 2 garis yang nanti kita praktekkan, 2 garis yang pisah ini nanti otomatis bisa disambung sendiri sama otomatis. Jadi garis yang tidak tersambung bisa tersambung, atau garis yang berlebihan gini bisa langsung siku gitu. Kemudian rektanguler, ini untuk membuat kotak. Jadi kotaknya itu langsung klik, 2 klik, kalau kubus gitu ya. Kubus itu kalau bikin garis kan 1 garis, klik, bikin garis itu kan 2 klik kan. Ya, bikin garis itu kan kumpulan daripada titik-titik. Tapi kalau kita mau bikin garis berarti mengklik titik awal dan mengklik titik akhir. Kalau kotak berarti klik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah itu kalau menggunakan line. Tapi kalau pakai rectangle ini langsung titik pertama dan titik kedua. Coba Anda bisa coba juga di komen lainnya itu langsung bisa jadi kotak. Kalau kita nggak pengen pakai ukuran, hanya main mouse bisa. Ya. Yang kita praktekkan hari ini ada circle, kalau elips kayaknya nggak arcs itu udah sampai di situ. Kalau kopi itu, kalau mirror itu mengkopikan dengan di mirror yang kita bercermin itu ada cerminannya digandakan gitu, itu mirror MI gitu, diketik MI gitu aja langsung tanpa ada klik di komen lainnya. Itu kalau arcs itu kita nggak coba. Kemudian kalau strike ini memanjangkan DI itu untuk mengukur panjangnya jas. Kemudian dari ini ada yang ditanyakan nggak soal gimana? Ada yang lain? Gimana? Oleh itu ANL terus enter lagi, bisa nggak? Misalnya gini, ini iris dulu kan kita mau apa? Milih apa? Iris kan? Mau hapus ya? Iris, enter. Nah ini kan ada perintah select objek. Oh berarti habis di iris, enter. Baru ada pertanyaan di sini. Dia minta objek mana yang kamu hapus? Bisa diklik-klik atau
tadi, atau kalau semua diketik aja all gitu. Kalau mau terjadi kita udah mencoba untuk ini menggaris nomor 1. Ya, kemudian yang nomor 2. Ini karena ini sebetulnya sumbernya sama. Gambar ini saya copy, kemudian saya edit. Jadi ini, jadi terpotong. Caranya gimana? Misalnya gini. Ini ada perintah trim. Trim. T-R. Nah, trim. Trim itu untuk memotong kalau ada 2 garis ini. Kan motong itu kan ada pemotongnya. Ya. Kalau motong ada pemotongnya. Jadi yang memotong yang mana, yang dipotong mana. Biasanya gitu. Kalau udah TR ini kamu belum ya, udah berubah-ubah, udah Excel apa-apa, tinggal di enter dulu. Di enter dulu. Nah ini saya objek tuh yang dipotong, misalnya saya mau potong ini. Atau yang pemotongnya dulu, misalnya inilah, ya. Pemotongnya ini, kemudian enter, kemudian ini. Nah saya mau potong ini. Ya, misalnya ini, saya mau potong dari sini ke sana, berarti enter lagi, memotongnya dulu, di enter, jadi pemotongnya, kemudian untuk yang pemotongnya dulu, kemudian enter, baru yang dipotong. Ya, mungkin kalau ragu-ragu ini dibantu kakak-kakak termasuk ini, kakak-kakak mahasiswa. Ya, ini kamu semester berapa mas? Semester 5. Anu, PTB. Semester 5 berarti tahun 2 Ya, jadi coba ini. Jadi ada praktek memotong. Ada yang kesulitan, tolong dipantau mas ya. Bantu hati-hatinya. Ada yang kesulitan potong dengan cara trim ya, TR, ketik TR, di enter, terus dipilih objek pemotongnya, baru yang di enter lagi, baru yang dipotong. Ya, memang kalau belum familiar, belum biasa, memang kadang-kadang bingung. Ya. Harus ada jam terbang yang sering dipakai itu sering mudah. Ya, kemudian ada. Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga, coba Anda menggambar garis 2 yang panjangnya sama dan sudutnya sama. Dia bikinnya nomor berapa ya? Gimana? Bikinnya nomor berapa? Kayak nomor 2. Ya, ini garis saja. Kemudian ada perintah itu copy. Ada kemungkinan copy itu kita praktekkan ya. Ya. Ini misalnya objek ini ya, garis ini ya. Saya copy, pilih objeknya, enter, kemudian titik acuan untuk geser. Copy itu memindah. Memindah tapi aslinya tidak hilang. Kalau move itu menggeser. Ya, kalau copy menggandakan. Tapi menggandakan itu perlu titik selainnya. Jadi geser. Kalau geser ini harus
ini proses O ya. O enter. Jaraknya dia nanya distannya berapa? Jaraknya berapa? Misalnya 20. Ya, enter. Objeknya. Klik. Mau diletakkan di kanan atau di kiri? Di kiri atau di kanan? Kalau di kiri berarti Anda klik di situ. Itu yang lainnya juga sebetulnya sama. Ini ada arsiran dinding, ada arsiran lantai. Cuma ini butuh waktu yang panjang lagi, ya. Mungkin dari saya itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu sengaja mau tidak, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas paparannya dan juga pembelajarannya untuk adik kita. Mudah-mudahan ke depan bisa menggambar sesuai dengan arahan dari Pak Indra. Yang berikutnya saya berikan lagi post-test. Kalau tadi pretest, sekarang post-test tes terakhir. Nanti yang ini terbaik ada 3 pilihan. Pretestnya bagus, post-testnya bagus, kemudian gambarnya tadi bagus, dapat hadiah lagi besar. Ya. Tapi jangan khawatir. Nanti yang gambarnya paling jelek pun juga dapat. Iya. Tapi yang paling kecil, ya gitu ya. Oke, lagi silakan diisi workspace-nya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Pastinya kalau proses hasilnya lebih bagus dibandingkan pretestnya tadi karena udah disampaikan materinya. Nanti hasilnya akan dievaluasi sama kakak Anda, Mas Muhammad Stefani dan Mas Noval. Mas Stefani dan Mas Noval ini adalah mahasiswa pendidikan teknik bangunan. Semester keempat sudah selesai, kemudian nanti akan melanjutkan semester 5. Silakan barangkali ke depan nantinya Anda ingin masuk ke UNESA, ya matur Pak Kepala Sekolahnya, Pak saya ingin ke SMK UNESA, mohon dibantu, nanti pasti kita akan arahkan ke teknik sipil IPB. Banyak yang tahun lalu dari SMK Magetan juga ada dan juga masuk dengan syarat pinter ya. Tesnya bagus, nomor juga ya nggak bisa, harus belajar, harus latihan supaya nilainya bagus. Ya bagi yang sudah silakan karena waktunya 10 menit. Silakan Mas Evani, bagi yang sudah bisa mengumpulkan setelah dievaluasi, kemudian siapa yang nilainya paling tinggi dapat kotak yang lebih besar lagi dari yang tadi. Jadi pretest dan posttest ini soalnya sama, ya saya sama, karena sebelum mulai itu Anda jangan belum mengerti, setelah pelatihan, setelah penyuluhan lebih ngerti, jadi harus ada peningkatan.
silakan dinilai Mas Evani. Ada yang belum? Yang pertama ternyata yang terbaik pada penyuluhan kali ini adalah Hasnah Nur Arifah. Yang kedua Esa. Tolong dibantu. Iya. Iya, investasinya. Maka Pak. Pak ini yang ada salah dulu Pak. Yang ketiga Dias. Yang ketiga Viovi. Yosan Riana. Berikutnya Farel. Yang berikutnya Muhammad Raihan. Selanjutnya Aprilia. Ya, yang lainnya adalah juara harapan semua. Harapan itu pandai. Ini tepuk tangan untuk semua. Ini. Ya, di sini saya. Ada dokumen yang disilakan